Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Kita ketemu di awal pekan. Ini saya jadi salah fokus nih dengan backgroundnya Pak Bung Rocky Gerung ini. Kayak apa? Anda tidur di masjid ini atau habis kasih kuliah subuh nih, Bung Rocky? Oh, itu teman saya ngundang saya untuk dia kasih kuliah di Surabaya dan dia Mhm. punya fasilitas hotel syariah. Jadi bagus juga Oh. tuh. Mhm. Menurut saya ya saya nginap lebih tenang, di sampingnya ada masjid. Jadi ada hal yang biasa terlihat itu. Tapi memang itu Iya, iya. faktanya itu beragam dan ada yang membangun fasilitas untuk mempermudah jamaah. Karena ada di seberang saya ada masjid yang cukup besar itu atau bahkan sangat besar, sehingga saya tanya ya pada pemiliknya kenapa bikin hotel di sini. Ya karena memberi kesempatan orang-orang yang hendak beribadah dari luar kota itu, kalau ada ceramah akbar itu, supaya mereka mudah punya penginapan itu. Itulah Oh. sahabatan. Nah dia sahabat saya juga, jadi dia tawarkan untuk di hotel ini. Saya bilang iya, itu enggak ada soal bagi saya tuh. Mhm. Walaupun dia bilang mau hotel lain, Pak Rocky, enggak, saya di hotel syariah aja kan. Kan itu tanda persahabatan tuh. Jadi begitulah kemajemukan kita rawat sebetulnya tuh. Iya, iya, Dan iya. semua masuk lift ada suara azan, ada pembacaan ayat-ayat suci. Jadi hal yang sebetulnya kita hormati justru karena perbedaan itu dasar awal dari republik ini kan. Ya, Itu ya, ya, ya. intinya. Oke, clear ya. Saya pikir Anda tidur di masjid ini gara-gara. Juga masjid kan terbuka juga kalau orang kesulitan akses, misalnya Hmm. tiba-tiba kemalaman, ya masjid itu tempat semua manusia memperoleh penginapan gratis itu, dan itu pertanda bahwa ada kemanusiaan yang adil dan beradab, hal yang justru mulai lenyap dari republik ini. Nah, ini kebetulan sahabat kita, sahabat Anda semua juga, Bung Ustadz Abdul Somad ini kan sedang rame juga itu menerima Daniel Mananta di rumahnya, berkunjung nginep di rumahnya di sana di Kampar Riau gitu. Dan saya sih baca-baca banyak sekali mendoakan semoga dapat hidayah dan kayak Anda semua. Tapi saya sebenarnya lebih bukan melihatnya itu, tapi betapa indahnya sebenarnya persahabatan-persahabatan itu mulai kita rekatkan kembali gitu ya. Dan dimulai semacam ini saya kira inisiatif yang bagus lah. Gitu. Iya, Ustadz Abdul Somad mengundang saya juga untuk nginep di rumahnya di Pekanbaru, belum bisa saya penuhi itu. Nah. Dulu saya diundang oleh beberapa ustadz ulama besar itu yang betul-betul tokoh masyarakat untuk nginep di pesantren, bahkan itu Garut, ya, apa yang besar juga di Asik. Sumedang, Oh, Tasik, ya di Tasik loh, Tasik. Ustaz. Hmm. Ya jadi itu semua Cipasung apa ya ada di Tasik gitu. Jadi itu pertanda bahwa orang ingin ada persahabatan sekaligus membicarakan masa depan Indonesia tuh, bukan Ya, masa depan agama sebetulnya tuh. Jadi seringkali orang diniatkan untuk membicarakan keadilan, tapi kemudian diselundupkanlah kepentingan kekuasaan dengan tuduhan Islamofobi segala macam itu. Jadi hal yang justru akan membatalkan yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. itu ya, ya. itu masalah sinisme yang terus menerus. So, hanya itu cara untuk membelah bangsa adalah dengan mengajukan hal-hal yang sifatnya fundamental, padahal di belakang yang fundamental ada persahabatan warga negara. Ya, 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 ya. Oke, nggak apa-apa. Ternyata itu ya backgroundnya saya cuma tadi salah fokus aja. Tapi mari kita rayakan tadi perbedaan-perbedaan itu ya, bukan malah mencari apa? Kita cari titik temunya, bukan cari titik perbedaan. Ya, betul. Dan kesempatan-kesempatan ini yang memungkinkan kita tumbuh kembali sebagai bangsa yang punya punya jalan pikiran, bukan sekedar punya jalan tol. Ya, 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 ya. Nah, ini kebetulan juga terlalu ke situ. Netizen lagi rame juga ini soal Kompas ya. Wah, Kompas bikin blunder lagi ini. Soal kemarin kan kita bahas soal ada satu keluarga di Kalideres Jakarta Barat yang meninggal dunia karena apa? Karena katanya kelaparan. Mungkin polisi masih sekarang masih belum menyatakan, langsung membantah, belum pasti itu karena kelaparan. Tapi yang dipersoalkan itu adalah kenapa ada artikel di Kompas yang dengan judul bahwa soal dikaitkan antara naik haji itu dengan soal ini soal kesalahan sosial. Jadi ini kan, dan kemudian ilustrasinya foto dari keluarga di Kalideres itu.
Nah, ini kan mengingatkan kita juga kasus pada Anies Baswedan waktu kasus di fotonya dipakai ilustrasi berkaitan dengan remisi terhadap para koruptor. Orang kemudian yang menarik, banyak sekali netizen bahkan membuat konten dengan kemarahan, tapi dia menunjukkan persoalan loh, kok yang disalahin orang naik haji? Ini kan tanggung jawab pemerintah. Mestinya persoalan IKN, soal jalan kereta api cepat. Ini netizen meresponnya seperti itu, dan Kompas kemudian beralat beritanya itu, tapi tetap juga mengkaitkan dengan kesalahan sosial gitu. Itu cara Kompas juga untuk membangun narasi yang insinuatif gitu kan, Ya, ya. menyedorkan sesuatu secara sublim, secara tersamar, dan orang bisa baca di belakang itu memang masih ada sisa-sisa pikiran yang ya tertuju pada satu kelompok, dan karena Kompas yang muat maka kelompok itu langsung dianggap sebagai Islam tuh. Jadi Islamofobi samar-samar juga masih ada pada Kompas. Itu bahayanya sebetulnya tuh. Dan kalau misalnya kita lihat nggak ada trade off antara kesolehan sosial dan tanggung jawab pemerintah. Kesolehan itu istilah teologi, istilah agama yang menyangkut hak orang untuk memperoleh kesolehan dengan menjalankan tugas-tugas keibadahan itu. Beda dengan tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah menjamin ada keadilan sosial. Itu soalnya tuh. Nah, keadilan sosial tidak diperoleh oleh keluarga yang ada di Jakarta Barat itu kan itu poinnya. Jadi jangan dianggap bahwa trade off itu harus diperlihatkan sebagai zero sum game. Nggak begitu cara melihat problem. Sesuatu yang secara batinnya ingin dibuat soleh itu nggak ada urusannya dengan negara. Negara fasilitasi aja kan semua orang yang mau jadi soleh. Tapi bukan berarti bahwa dengan itu lalu ditagih tuh karena ada kesolehan, maka karena ada kesolehan sosial yang berlebihan, maka keadilan sosial jadi kurang tuh. Nggak begitu trade off-nya. Negara harus menjamin kesolehan sosial sekaligus menyediakan keadilan sosial. Itu cara kita menguliahi kembali Kompas. Tapi saya kira kenapa ini kita singgung, karena kontras-kontras yang terjadi selama ini gitu ya, itu yang membuat bangsa kita ini menjadi terbelah dan sekarang ini selalu dieksploitasi. Nah, kita lanjutkan dengan situasi sekarang di G20 ya, yang sekarang udah mulai sangat ramai karena kepala-kepala negara sudah mulai hadir, dan besok akan dilaksanakan pertemuan KTT yang awal, dan Pak Jokowi kelihatannya hari ini bersiap-siap meresmikan masjidnya Pangeran dari UIA itu, masih tahu, lupa saya namanya, di Solo itu. Dan yang lebih penting juga kemarin media ramai juga mengutip pernyataan Pak Jokowi dalam wawancara dengan ekonomis yang Pak Jokowi berencana setelah ini akan pulang kampung ke Solo, dan kemudian katanya mau jadi apa, ditanya aktivitasnya apa, jadi pemerhati lingkungan. Nah, itu seru juga itu Bung Rocky. Ya itu kalau itu welcome betul ya. Pak Jokowi akan bersahabat dengan saya karena saya juga adalah bukan sekedar pemerhati, protektor lingkungan tuh. Jadi harus lebih jauh lagi, bukan memerhatikan lingkungan, nggak ada gunanya sekedar memperhatikan, tapi tidak membatalkan kebijakan-kebijakan yang merusak lingkungan. Dan kalau kita tagih konsistensi itu artinya Pak Jokowi akan membatalkan IKN. Kalau niat untuk menjadi pengamat lingkungan atau pemerhati lingkungan itu pasti bertentangan dengan proyek yang sedang dia lakukan tuh. Jadi orang akan tagih, konsisten nggak Pak Jokowi mengatakan pulang ke Solo sebagai pemerhati lingkungan. Sementara dia masih berupaya pengganti dia itu meneruskan perusakan lingkungan di Kalimantan dengan bangun ibu kota tuh, dengan food estate yang gagal di Papua, gagal di Kalimantan, yang pohonnya udah dipangkas, dijual, sementara foodnya itu tanaman pangannya nggak tumbuh di situ kan. Jadi kelihatannya juga orang akan meragukan keputusan Pak Jokowi untuk lengser dengan cara yang indah, lengser ke Prabon, lalu mulai menjadi aktivis lingkungan. Nah, mulai dari sekarang aja Pak Jokowi jadi aktivis lingkungan. Apa cara yang paling bagus? Batalkan undang-undang Omnibus Law, karena Omnibus Law itu merusak lingkungan. Jadi begitu nasihat kuliah saya untuk Pak Jokowi yang akan jadi tadi kuliah buat Kompas, sekarang kuliah buat beliau. Tapi welcome ya kalau Pak Jokowi mau. Welcome bagus tuh. Selamat datang. Pada akhirnya Pak Jokowi tahu bahwa dunia ini sedang ada di dalam konsep baru tentang green economy, environmental ethics, segala macam itu. Nah, itu artinya Pak Jokowi mesti juga mengkritik
GP Ansor yang menghalangi Greenpeace untuk pergi ke Bali itu. Ya, Karena Greenpeace adalah pemerhati lingkungan. Jadi itu kira-kira tuh. Jadi kita mau uji sebetulnya kebijakan publik dengan etika politik. Jadi kalau etika politik seorang pemimpin yang hari ini namanya Pak Jokowi ingin melindungi lingkungan, maka public policy-nya harus tidak merusak lingkungan, kan kontrasnya itu. Nanti di ekonomis akan mempersoalkan itu tuh. Nah di ekonomis sekarang lagi seri pemberitaan ekonomis itu adalah untuk memastikan bahwa perdamaian dunia harus menghasilkan keadilan ekologi. Dan saya baca berkali-kali ekonomis ingin menerangkan bahwa kita mungkin akan gagal untuk mencapai 1,5 derajat perjanjian penurunan suhu bumi itu yang sangat mungkin nggak tercapai. Nah dalam keadaan itu saya baca bahwa justru Anies Baswedan di Jakarta sudah melampaui target yang diwajibkan di 2030 bahwa emisi karbon harus turun 30%. Nah dalam pemerintahan Anies Jakarta udah turun 26%. Jadi Anies sudah sukses soal lingkungan. Karena itu mestinya Pak Jokowi belajar pada Anies. Malah yang terjadi sebaliknya, Bung Rocky, yang kayaknya pengen belajar dengan Anies itu Bloomberg, ya. Bloomberg kan mengundang Anies Baswedan di bukan main state lah ini ya, jadi side state lah ini ya. Jadi diundang, dia bicara di sana. Sementara kemudian di Jakarta berbagai kebijakannya mulai diamputasi tuh. Jalur sepedanya ini dasarnya pembangunan jalur sepeda tahun 2023 itu bukan tanggung-tanggung tuh, di nol kan, Bung Rocky, bukan hanya jadi kalau di nol kan itu artinya ya diamputasi, dibunuh lah gitu ya programnya. Kemudian ada juga program yang menarik juga ternyata untuk subsidi transportasi tarifnya itu oleh gubernur yang sekarang ini dialihkan untuk dihibahkan ke TNI dan Polri untuk membeli kendaraan operasional. Ini kan dua hal yang sangat berbeda. Satu orang mendorong naik sepeda, kemudian pindah ke public transportasi, ini malah mobil lagi yang ditambah. Inilah akan ditonton dunia bahwa ada G20 di Bali dengan tema lingkungan dan perdamaian. Dan semua orang tahu bahwa prinsip-prinsip awal G20 yang mulai diberlakukan sejak 2-3 tahun lalu adalah soal emisi karbon. Jadi sebetulnya nanti wartawan atau pemerintah tamu di G20 akan bingung baca headline. Loh, Indonesia ngundang kami untuk bicara tentang penurunan emisi karbon, sementara Jakarta justru melarang sepeda. Kan ajaib itu kan. Jadi betul-betul kontras tuh. Apalagi orang mau lihat bagaimana sebetulnya Jakarta itu meneruskan target-target yang sudah mulai diselesaikan oleh Anies dalam soal lingkungan. Ada jalur sepeda khusus, itu artinya mengurangi emisi karbon. Ada transportasi umum, itu artinya mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang boros energi. Kan semua itu yang dilakukan Anies tuh, sehingga Anies dapat undangan macam-macam soal di luar negeri, dan sekarang diundang dengan tema yang sama di G20 itu, yang side event yang dibuat oleh CNBC atau BBC Bloomberg bikin itu untuk melihat bagaimana Anies sebagai wali kota mengupayakan target dunia, yaitu turunnya emisi karbon 30% di 2030. Anies lakukan itu dan sudah tercapai sebelum 2030 26%. Itu tinggal diteruskan oleh gubernur yang baru. Tapi justru gubernur yang baru sedang menaikkan kembali emisi karbon dengan membatalkan anggaran transportasi umum, dengan membatalkan anggaran untuk memperpanjang jalur sepeda. Kan kontradiksi kan. Jadi hal-hal semacam ini kita bisa pahami bahwa ada upaya untuk deanisisasi. Nah, deanisisasi itu bertentangan dengan visi G20 yang hari ini dibuka oleh Presiden Jokowi kan. Jadi ngaco betul-betul, atau ngaco sebelumnya, ya dungu sebetulnya. dan yang menarik ini memang yang paling kencang kalau saya baca di media itu memang PDIP dan kemudian juga PSI ya. Ini dua partai yang selama ini memang sangat anti Anies gitu ya. Dan yang konyol ini apa yang dilakukan oleh PSI ini, karena ini kan anak-anak muda ya, partai anak muda yang harusnya pasti pro pada soal lingkungan. Kalau PDIP oke lah,
Itu kan memang old fashion lah gitu kita sebutnya gitu ya, kita memaklumi. Tapi kalau terjadi pada PSI itu kan menyedihkan. Walaupun kemudian dia belakangan mencoba meralatnya gitu ya, menyatakan oh bukan itu maksud dia. Mungkin dia disidang juga oleh teman-teman yang lain. Kenapa jadi begini? Karena itu pasti akan menggerus, semakin menggerus ya, bukan menggerus lagi, semakin menggerus ceruk pasar PSI di kalangan anak muda. Itu kan PSI mestinya singkatan dari pesepeda Indonesia kan, PSI. Dan PSI itu juga tanda tekanan atmosfer dari ban sepeda kan, 20 PSI biasanya atau 32 PSI tekanan angin sepeda. Sekarang angin itu kempes tuh, jadi sepeda nggak boleh lagi dipakai di Jakarta. Ya marahlah seluruh netizen yang muda, justru pegawai semua tuh. Jadi sekali lagi itu betul-betul nggak ada perspektif nih PSI kan. Dia mau ralat sesuatu yang udah dia ucapkan. Kan mestinya ada kepekaan. Kami partai milenial, karena itu kami pro lingkungan, karena itu kami dorong supaya ada energi alternatif, yaitu kaki buat di kayu, bukan masukin timbal ke dalam mobil tuh. Jadi memang ini partai yang nggak punya perspektif. Jadi udah mau diapain tuh? Ya, sebetulnya karena hanya ingin mendegradasi atau mendemistifikasi Anies, maka PSI lakukan hal-hal yang konyol gitu. Jadi ya udah, tapi saya selalu menganggap ya memang berpolitik itu memang mesti punya otak gitu. Ya, tapi kan ini bahaya karena kita selalu bicara soal etika ya, etika publik, etika politik, dan saya kira kalau cuman karena persaingan ya untuk menuju tahun 2024 dan kemudian kita melakukan hal-hal yang negatif gitu, dan pokoknya apapun yang diwariskan oleh Anies itu baik buruk pokoknya hajar terus. Nah ini kan saya kira nggak sehat ya. Memang, dan kelihatannya orang udah frustrasi. Ini PSI partai udah frustrasi tuh, mau dukung Ganjar nggak mau didukung PSI, mau anti Anies justru lakukan hal yang membahagiakan milenial yang adalah komponen PSI. Jadi kehilangan pakem. Sebetulnya bukan karena nggak mampu untuk melihat keadaan, tapi memang kurang otaknya. Jadi gampangnya begitulah. Kalau saya merus panjang-panjang susah. Kan orang yang punya perspektif pasti pakai akal tuh, dan kemampuan memperspektifkan politik itu nggak ada di situ. Kenapa? Karena PSI ada partai yang bereaksi terhadap kebijakan, bukan dia yang punya perspektif, dia bereaksi doang. Jadi orang yang terus-menerus bereaksi tanpa dia sendiri punya konsep. Jadi itu bahayanya kalau partai yang didesain oleh oligarki dan dikendalikan khusus hanya untuk menghalangi seseorang, itu konyolnya di situ. Kan partai dia mesti punya jalan menuju cita-cita dia, bukan menghalangi orang kan. Itu dungunya di situ akhirnya. Ya. Tadinya saya nganggap ini hanya sikap lebay saja daripada pendukung Anies gitu, yang menganggap bahwa wah, nanti Jakarta setelah tidak ada Anies akan berubah menjadi buruk lagi. Tapi melihat praktek semacam ini, itu saya jadi mikir jangan-jangan benar juga ya gitu ya. Makanya para komunitas baik to work melihat ini politik kok jadi konyol banget ya di Jakarta itu. Saya kira itu pas juga bagian bahasanya konyol gitu. Tadi malam saya ngopi dengan millennials Surabaya tuh. Saya tanya apa cara kalian melihat politik? Jijik katanya tuh. Jadi anggap bahwa mereka jujur. Mereka menganggap bahwa apa alasannya kita mesti ikut dalam pemilu gitu kan. Saya tanya, yang lalu kalian ikut pemilu nggak? Iya, ini kedua kali kita ikut pemilu. Tapi kami waktu pemilu yang lalu ya asal nyoblos saja, kita nggak peduli siapa yang terpilih itu. Nah sekarang bagaimana? Itu sama juga, kita nggak tahu apa yang mau kita pilih. Tetapi kemudian mereka bilang bahwa mereka akhirnya mengerti bahwa kalau mereka nggak ikut dalam pemilihan umum, itu artinya mereka akan biarkan keadaan di 2019 berulang. Jadi mereka mulai minta saya untuk kasih kami alasan dong, mesti pilih siapa tuh. Lalu saya terangkan apa artinya memilih itu. Dan memilih artinya memutuskan sesuatu untuk kepentingan dia ke depan gitu. Jadi saya mulai bicara tentang kalau dibandingkan dari pemimpin-pemimpin yang ada, siapa yang paham tentang global politik, siapa yang paham tentang etika lingkungan segala macam tuh, sambil bicara tentang keadaan Jakarta tuh. Lalu mereka akhirnya mulai, oh iya ya kita bandingkan aja kan. Saya bilang memang nggak ada yang maksimal yang bisa kita capai, tapi yang minimal bisa kita peroleh tuh dengan apa? Dengan membandingkan di antara tokoh-tokoh itu tuh. Jadi
kelihatannya begitu. Milenial sekarang mulai menganggap bahwa berpartisipasi itu untuk memastikan bahwa dia nggak akan menjadi lagi objek di pemerintahan yang berikut. Jadi itu keadaan kita tuh. Nah, kalau kita balik pada soal hari-hari ini, kekonyolan-kekonyolan yang ada di kalangan capres ini itu yang sedang dievaluasi oleh milenial. Milenial mungkin menganggap masa kita milih orang yang ada di TikTok. Jadi masa kita milih orang yang statusnya YouTuber doang gitu kan begitu kan. Jadi udah terjadi sebetulnya pembalikan isu baru justru karena politik memburuk, maka akhirnya orang tiba pada dasar bahwa oke, dalam keadaan memburuk kita mesti pilih seseorang yang bisa memulihkan keadaan itu. Jadi itu percakapan malam di lantai 11 sebuah hotel. Ya. Dan pantas saya baca di media ini banyak yang membandingkan sebenarnya ini mengolok-olok aja ini saya kira ya. Kenapa si Anies dan Ridwan Kamil diundang ke G20 maupun walaupun itu side event, tapi Ganjar kok nggak diundang gitu kan? Ini rupanya kaitannya dengan soal itu ya. Mereka sudah mulai membanding-bandingkan soal itu gitu ya. Ya, itu juga disebut tuh bahwa terus mereka menganggap bahwa ya Anies bisa bicara bukan sekedar kemampuan bahasa Inggris tuh bisa pakai penerjemah. Tetapi isunya apa tuh? Kalau misalnya side event itu membicarakan lingkungan, ya tentu Pak Ridwan Kamil bagian dari narasi itu karena dia arsitek yang berupaya untuk memasukkan environmental variable ke dalam pembangunan kota. Anies sudah melakukan itu di Jakarta. Jadi Ridwan Kamil dan Anies pasti dianggap orang yang paham tentang lingkungan, karena itu diundang di side event itu, Bloomberg session itu tuh. Tapi kalau Bloomberg mau mengundang Ganjar apa poinnya tuh? Ganjar barusan merusak lingkungan di Kendeng sama di Wadas segala macam kan. Jadi nggak mungkin orang minta, kan Bloomberg itu mau dapat perspektif bagaimana cara seorang gubernur atau seorang wali kota itu menghadirkan aspek lingkungan dalam pembangunan kotanya tuh. Nggak mungkin dia minta dari Ganjar karena Ganjar justru merusak lingkungan kan, itu intinya kan. Jadi memang itu masuk akal kalau Ganjar nggak diundang di situ. Bukan karena kita anti Ganjar, tapi memang nggak masuk akal kalau undang Ganjar hadir di situ. Dia nanti jadi gagu aja di depan pertanyaan-pertanyaan Bloomberg yang tajam. Yes, oke. Jadi saya kira ini penting sekali kita bicara soal etika politik, kemudian juga literasi di kalangan anak-anak muda berkaitan dengan memilih seorang pemimpin. Karena saya jujur khawatir kalau tiap hari ini kan terus-menerus lembaga survei itu mencengkoki kita dengan elektabilitas. Padahal sebenarnya elektabilitas itu itu faktor yang paling belakangan yang harus kita kemukakan untuk menentukan seorang itu layak dipilih atau tidak. Itu kayak urusan lingkungan itu kan bukan urusan elektabilitas kan, tapi urusan konsep, urusan intelektualitas, urusan etikabilitas tuh. Jadi coba kita lakukan sudut pandang yang lain. Dan nanti orang bilang, ya karena pro Anies maka Ganjar nggak diundang. Bukan, ini temanya lingkungan. Itu artinya hanya orang yang mengerti. Ganjar tentu tidak paham tentang lingkungan. Bukan kita bilang Ganjar nggak layak jadi presiden, tetapi dalam aspek intelektualitas wilayah lingkungan, dia nggak paham. Untuk aspek etikabilitas wilayah lingkungan, justru Ganjar yang etikanya nggak ada, karena memaksakan kehendak negara untuk merampok hak atas lingkungan dari masyarakat Wadas. Jadi ini betul-betul objektif aja secara akademis kita mau bahas itu. Mungkin Anies lalai di bidang lain, tapi dalam soal lingkungan orang pasti minta referensi dari Anies dan Ridwan Kamil, bukan pada Ganjar. Kan itu kan, nggak mungkin kita nyari bakso yang enak dari tukang ketoprak, ya nggak bisa. Analoginya itu analogi yang sangat mudah banget. Oke. Terus jadi jangan lupa, saya kira ini penting untuk literasi, karena kan pemilih muda ini sekarang sangat besar ya jumlahnya, Bung Rocky ya, pada Pilpres 2024 nanti, pada pemilu 2024 pemilih muda porsinya sangat besar. Kalau nggak salah berapa ya? Mungkin sekitar 51% atau berapa kita? Iya, itu lebih. Pemilih 2024 nanti didominasi oleh anak muda ini, oleh milenial, karena mereka yang berhak untuk menentukan masa depan negeri ini. Ya. Dan kita dan saya kira ada value baru nanti yang akan muncul mereka dalam melihat parameter seorang pemimpin, dan mudah-mudahan kita dengan begitu kita menghasilkan kalau jadi pemilu betul. Jadi pilpres yang fair itu
menghasilkan seorang pemimpin yang kualitasnya memang sesuai dengan harapan para pemilihnya ini. Jadi ini para pemilih pemula, dan kita dengan pemilih muda itu kita mulainya dengan 0% ya, Bung Rocky ya. Yes. Pemilih muda jangan lupa semua hal berawal dari kejujuran. 0% adalah dasar dari kejujuran politik. Yes, thank you, Bung Rocky.